Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom, selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Saudara, shalom. Bagaimana kabarnya di minggu terakhir di bulan November ini? Semua dalam keadaan baik, amin. Yang dalam keadaan baik berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Saya mengundang kita bagi berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Allah kita di pagi hari yang indah ini, sebab Dia Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Engkau Tuhan yang benar. Mari bersama-sama kita katakan, hanya Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkat kaki tinggi. Mari bersama-sama. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau dalam kehidupan kami, dan kami katakan pagi hari ini Tuhan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang benar. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Dia yang dahsyat.
Sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh masuk di minggu terakhir di bulan ini. Itu semua karena kebaikan-Mu. Dan itu semua karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk menjalani hari-hari di depan kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus memenuhi kami. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami. Penuhi kami ya Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mari bersama-sama katakan, Allah Roh Kudus, ubahkan kami Tuhan, ubah hatiku, celikkan kami, celikkan jamah kami Tuhan. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Mari bersama-sama di depan katakan, Allah Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamahlah. Ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Mari Bapak Ibu di rumah angkat tangan, sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang baik. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Oh, biarlah ya Sanggo. Inarala Sanggo. Inarala ya Sangge. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu yang memenuhi setiap kami. Engkau yang mengurapi kami ya Tuhan. Hingga lama yang sanggup. Hingga lama yang sandaramu ya Rabu. Bersama dengan para malaikat kami menyembah-Mu. Bersama dengan para malaikat kami memuji-Mu. Haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Oh, mari ku sembah Dia, mari ku sembah Dia. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Mari sama-sama kita berdiri. Kita sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami datang pagi hari ini memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuji. Sebab Kau yang layak disembah. Hanya bagi-Mu Tuhanku ya Allahku. Hanya untuk-Mu Tuhan. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Bagimu segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kebesaran, kejayaan hanya untukmu Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Hanya dengan memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami pagi hari ini. Dan ini menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Biar menjadi ukupan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pagi hari ini kami akan mendalam kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi setiap kami. Engkau berikan kami mata yang melihat, telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran taat akan firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang Kau menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita bersyukur hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu, seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di Gereja Betel Indonesia BCP Top 100 Jodoh. Nah biarlah hari-hari ini Tuhan membawa kita kepada satu level yang luar biasa yang Tuhan sedang bawa gerejanya. Di mana Tuhan mau gerejanya hari-hari ini masuk kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lebih lagi. Di mana gerejanya Tuhan bawa masuk kepada satu kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menemukan bahwa ada perbedaan antara kebaikan dengan kebenaran. Dan kita bersyukur bahwa hari-hari ini dari bulan 10 sampai bulan yang ke-11, maka Tuhan itu mulai berfirman dan Tuhan bawa gereja di mana kita ada untuk memperhatikan tentang kebenaran. Karena ada perbedaan yang menarik antara kebaikan dengan yang namanya kebenaran. Karena baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Yang setuju katakan amin. Saya ulang sekali lagi. Baik belum tentu benar, kalau benar pasti baik. Nah saya ingat sebuah tokoh yang dulu waktu saya masih kecil, nah ini menjadi favorit. Filmnya ada, buku ceritanya ada, begitu, kartunnya ada, yaitu tentang sebuah tokoh yang bernama Robin Hood. Nah saya percaya Bapak Ibu mungkin masih mengetahui tentang film Robin Hood ini. Nah Robin Hood adalah tokoh yang dikenal, tokoh yang baik atau tokoh yang jahat? Nah kita semuanya tahu, Robin Hood adalah tokoh yang baik. Apa yang dia lakukan? Maka dia mulai membantu orang-orang dengan cara, nah ini perhatikan, yaitu dengan cara mulai merampas harta orang-orang kaya dan mulai membagikan kepada orang-orang miskin. Baik, tapi apa yang terjadi? Belum tentu benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua, hari-hari ini kita sedang masuk kepada pesta demokrasi untuk pemilihan kepala daerah. Nah di kesempatan ini saya juga mau menyampaikan, biarlah kita menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang benar. Bukan yang baik saja, tapi yang benar. Mengapa? Karena tanggal 9 Desember nanti, maka secara serentak ada 270 daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah, di mana 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Nah saya mau sampaikan di kesempatan ini, biarlah setiap kita itu menjadi pemilih yang cerdas dan pemilih yang benar. Maksudnya seperti apa?
Pemilih cerdas, pemilih yang benar adalah orang-orang yang mengambil keputusannya, memilih orang-orang yang kiranya itu berkompeten untuk membawa satu kota, satu negeri itu dalam keadaan lebih baik. Pemilih cerdas, pemilih yang benar bukan karena dibayar. Pemilih yang cerdas dan pemilih yang benar itu bukan karena hubungan satu dengan yang lain. Tapi pemilih cerdas dan benar adalah, maka kita melihat kandidat A, kandidat B, maka kita mulai melihat semuanya itu. Maka kita memutuskan ini yang terbaik. Sekali lagi, bukan karena uang, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena kepentingan kelompok, tapi kepentingan kota, di mana kota itu kita percayai, maka di tangan beliau, maka kota ini bisa dibawa menjadi kota yang lebih aman, kota yang lebih damai, kota yang lebih sejahtera. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa? Karena gereja itu bertanggung jawab untuk ikut ambil bagian mensejahterakan kota di mana kita ada. Karena di dalam Yeremia 29 ayat 7, maka firman Tuhan berkata begini, usahakanlah, dan yang kedua, doakanlah. Banyak orang kalau di dalam pilkada, maka gereja ada yang berkata begini, oh kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Dengar, Alkitab Yeremia 29 ayat 7 mengajar kita, tidak cukup untuk berdoa. Tapi apa yang harus kita lakukan? Maka kita berusaha supaya kesejahteraan kota itu ada. Jadi dari kesempatan ini saya mau sampaikan, ayo pada tanggal 9 Desember nanti, maka jangan menjadikan hari libur nasional. Tapi mari datang ke bilik-bilik dan kita mulai menaruhkan pilihan kita. Di mana kita yakini ini adalah orang yang tepat untuk memimpin kota di mana kita ada. Yang setuju katakan amin. Sehingga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, berkat orang benar itu luar biasa. Karena dicatat dalam Amsal 14 ayat 34. Nah firman Tuhan berkata demikian. Kebenaran akan meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa adalah noda bangsa. Saya berdoa, gereja ada pada standar bukan kebaikan, tapi gereja ada standar kebenaran. Sehingga kebenaran kita akan membawa derajat bangsa, kota di mana kita ada. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana hari-hari ini kita memiliki standar yang benar dalam kehidupan ini? Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, di mana Tuhan bawa kita kepada satu tema di dalam Roma 6 ayat 13, gunakanlah seluruh anggota tubuhmu menjadi senjata kebenaran. Maka Tuhan banyak mengajar kita untuk memperhatikan tentang kebenaran demi kebenaran. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita hidup memiliki standar kepada kebenaran? Nah mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 8 sampai ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari Filipi 4 ayat yang ke-8 dan ke-9 ini, mari kita perhatikan dua hal. Yaitu berpikir benar. Dan yang kedua, bertindak benar. Nah di kesempatan ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu berpikir benar, bertindak benar. Nah di dalam Filipi 4:8 tadi, ada satu terjemahan bahasa Alkitab sehari-hari yang menarik. Dikatakan begini, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, hal-hal yang patut dipuji, hal-hal yang benar, yang adil, murni, manis, dan baik.
Jadi hari-hari ini mari kita mulai masukkan, mari kita mulai isi pikiran kita kepada hal-hal yang ini. Yaitu benar, adil, manis, baik, bernilai, patut dipuji. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, peperangan kekristenan itu adalah yang paling tinggi. Bukan melawan, yaitu hantu ataupun setan. Jadi ada orang takut kalau ada hantu mulai peperangan. Oh enggak. Tetapi peperangan yang tinggi adalah peperangan yaitu di medan pikiran kita. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dengar. Di dalam Ayub pasal yang ketiga ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Apa yang Ayub takutkan, maka itulah yang menimpa dia. Jadi hati-hati hari-hari ini dengan pikiran kita. Karena Tuhan mau isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Jadi hari-hari ini ayo yang suka drakor, drama Korea, nah mulai dilihat mana yang baik, diseimbangkan. Karena saudara saya mau katakan, orang-orang yang nonton film melo-melo seperti itu, maka hatinya, pikirannya sensitif. Berapa banyak suami istri berantem gara-gara hal itu. Waktu suaminya terlambat pulang, kamu kemana? Suaminya bilang, tadi ada kerjaan. Ah, tidak mungkin. Maka saudara, karena apa? Dia ingat film drakor kemarin. Wah, ini suamiku mungkin ada will. Mungkin suamiku ini ada mulai lihat wanita lain. Ayo, kalau kita isi mulai pikiran kita dengan baik, dengan hal yang baik, dengan hal yang baik, saya percaya, maka apa yang kita yakini, itu yang terjadi. Apa yang kita takuti, maka itu yang dialami. Seperti Ayub itu berkata. Amin. Nah, oleh sebab itu kesempatan ini, mari kita mulai, biarlah kita cari kerajaan Allah. Kita mulai isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik, yang daripada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat sebuah pujian, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Sama-sama kata haleluya. 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 Ayo yang wanita, ref, maka pria bagian awal. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Ayo gantian. Haleluya, 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 haleluya. Sekarang kita bersama-sama, wanita pria bersama-sama. Isi
isi pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Yang setuju, katakan amin. Yang pertama tadi, berpikir yang benar. Dan yang kedua, Filipi 4 ayat ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, garis bawahi kata-kata ini, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama Tuhan mau kita berpikir yang benar. Karena dengar, otak adalah pusat kendali bagaimana tubuh kita melakukan sesuatu, bergerak. Tetapi pikiran itu adalah pusat daripada kendali untuk apa yang menjadi tindakan demi tindakan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yehezkiel 18 ayat 9 ini menarik. Karena firman Tuhan berkata demikian. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar. Pasti. Dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Waktu kita melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka dikatakan ia pasti hidup. Nah, pengertian hidup di sini bukan hanya sekedar hidup. Berapa banyak orang kalau berbicara tentang hidup, maaf saudara, orang-orang di pinggir jalan itu juga hidup. Maaf, orang gelandangan-gelandangan di pinggir jalan juga hidup. Kalau hanya sekedar hidup, maaf, di luar sana juga bisa. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan adalah, yaitu di mana kehidupan yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan mau setiap hidup kita adalah pribadi-pribadi yang berjalan di dalam kebenaran dan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi bukan sekedar hidup. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi apabila pribadi-pribadi itu mulai melakukan kebenaran firman Tuhan? Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, maka firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Ulangan 28 ayat yang pertama sampai ayat ke-13 adalah berbicara tentang waktu kita mulai mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka Tuhan menyediakan berkat di sana. Listen to obey. Dengar dan lakukan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Maka ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-13, maka ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Saya ganti ya, diberkatilah engkau di Batam, diberkatilah dimanapun saja kamu berada. Yang kedua, ayat yang keempat, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ayat yang kelima, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Ayat yang keenam, diberkatilah engkau waktu masuk, diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ayat yang ketujuh, Tuhan akan membiarkan musuhmu untuk maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan
mereka akan lari daripadamu. Ayat yang ke-8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan ayat selanjutnya berbicara di mana Tuhan menyediakan berkat bagi orang yang mendengar firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti ibadah, biarlah hari-hari ini kita diselimuti oleh berkat-berkat Tuhan. Dikarenakan kita mulai berpikir benar dan kita mulai bertindak dengan benar. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan begini. Kira-kira berpikir benar, bertindak benar, gampang atau susah? Coba kita renungkan sebentar. Kira-kira nih, berpikir benar, bertindak benar, gampang atau susah? Kalau ada yang mengkhianatimu, bisa gak kita mulai berpikir positif? Sudahlah. Kalau tiba-tiba kita sudah membangun hubungan yang lama, tiba-tiba dia memutuskan dan dia pergi meninggalkan saudara. Apakah kita masih bisa berpikir, ya sudahlah. Kalau dia mulai meninggalkan pasangannya, ada pepatah berkata, mati satu tumbuh, jangan 1000 saudara, kebanyakan. Mati satu, tumbuh satu lagi yang terbaik yang Tuhan berikan, begitu. Karena satu aja sudah repot, udah usah sampai 1000. Nah, bisa kalau kita berpikir seperti itu? Bagaimana dengan bertindak benar? Waktu kita melakukan sesuatu, gampang atau susah untuk melakukan kebenaran? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mampu untuk bertindak benar, berpikir benar? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tutup dengan ayat ini. Yohanes 16 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, perhatikan. Kalau Ia datang, siapa? Roh Kudus. Kalau Roh Kudus datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ayo hari-hari ini, biarlah hari-hari kita minta terus kepenuhan daripada Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Dan ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ada satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Kalau dia memenuhi kehidupan kita, yang pertama adalah Roh Kudus akan menginsapkan kita akan dosa. Dan yang kedua, Roh Kudus akan menuntun kita kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo hari-hari ini banyaklah kita mulai berdoa kepada Tuhan. Banyaklah kita mulai berbahasa roh kepada Tuhan. Kita mulai membangun diri kita. Bangun diri kita di dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan dosa. Dan yang kedua, Ia akan menuntun kita kepada kebenaran. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saudara melempar satu benda ke atas, maka apa yang terjadi? Semua benda yang dilempar pasti turun ke bawah, jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada gravitasi bumi yang menarik benda itu turun ke bawah. Ya, sekuat apapun saudara melemparnya. Kenapa? Gravitasi bumi. Sama halnya dosa. Di mana dosa itu mulai menarik orang turun terus ke bawah. Dosa akan menarik saudara terus turun ke bawah. Pertanyaannya,
bagaimana benda ini itu bisa terus naik ke atas. Banyak orang coba menahan, tahan. Saya mau tanya, berapa lama saudara bisa menahan benda ini supaya nggak jatuh? Seminggu, 2 minggu, sebulan. Percayalah, saudara tidak akan tahan untuk menahan benda ini supaya tidak jatuh. Sama seperti dosa. Berapa banyak orang bilang, oh Pak saya nggak mau merokok lagi. Pak saya nggak mau berdosa lagi. Pak saya nggak mau melakukan kejahatan lagi. Tapi yang terjadi, dia jatuh lagi, dia jatuh lagi, dia jatuh lagi. Kenapa? Dia coba tahan itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana benda ini bisa naik? Pertanyaannya, bagaimana kita bisa bertahan dalam kekudusan? Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti benda ini, dia perlu diikat dengan balon gas. Maka balon gas itu akan menarik dia ke atas. Selagi masih ada balon gasnya, maka saudara percayalah benda ini tidak akan pernah turun. Dia akan melawan gravitasi bumi. Demikian juga hidup kita. Bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Kita berjalan kebenaran. Perlu satu pribadi yang bernama Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan membangun diri kita untuk berjalan kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Satu kebenaran kepada kebenaran yang lain. Yang setuju katakan amin. Nah hari-hari ini ayo lebih banyak berbahasa roh. Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, ayo banyak. Yang belum, minta kepada Tuhan. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Saya banyak berjalan dengan hamba-hamba Tuhan besar. Saya banyak saudara. Kadang-kala kami berkendaraan. Nah saya perhatikan hidup mereka. Nah di sela-sela mereka bicara, di sela-sela mereka berdiam. Tiba-tiba saya dengar mereka dihela daripada napas mereka. Mereka mulai, dia mulai membangun dirinya kepada Tuhan. Saya nangkap. Bagaimana mereka dipakai Tuhan dengan dahsyat. Bagaimana mereka dipakai Tuhan luar biasa. Karena mereka di mana saja mereka berada, mereka membangun dirinya kepada Tuhan di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo. Yang belum dibaptis Roh Kudus minta, yang sudah dibaptis Roh Kudus jangan berhenti. Terus bangun dirimu kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah hari ini, ayo setiap kita mulai berdoa. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan kami berdoa, kuasai setiap kami dalam kebenaran. Supaya membawa kami berjalan kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lain. Yang setuju katakan amin. Ayo berpikir yang benar, bertindak yang benar. Bagaimana caranya kita berpikir yang benar, bertindak benar? Kita perlu Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Oh, rala mata karala barala 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 barala. Kamu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan dari Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, mengenanmu. Katakan ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Katakan ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Biar musik
saja saat ini. Oh, rala mata, karala basyanda, rala bata, karala barala 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 barala. Kalau Tuhan membawa kami gerejamu kepada satu kebenaran, kepada kebenaran yang lebih lagi. Saat ini ya Tuhan, berikan kami kemampuan di dalam Roh Kudus-Mu untuk kami boleh berpikir benar dan bertindak benar, sehingga berkat-berkat Tuhan itu menyertai hidup setiap kami. Oh, ralamata karala barala 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 barala. Oh, ramata karala barala 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 barala. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Tuhan, anugerah-Mu penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Oh, ralamata karala barala barala barala. Karena Roh Kudus-Mu akan mengisapkan kami akan dosa. Roh Kudus-Mu akan menuntun kami kepada kebenaran demi kebenaran Tuhan. Oh, rabata karala barala 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 barala. Oh, ralabata karala barala. Oh, riana mata karala barala 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 barala. Yesus, Yesus. Oh, rala barala barala barala. Penuhi umat-Mu Tuhan. Penuhi hamba-hamba-Mu. Penuhi ya Tuhan. Oh, riana mata karala barala. Biarlah hadirat memenuhi setiap kami. Di mana kami berada. Di rumah-rumah kami. Di tempat kami boleh beribadah. Melihat video ini. Tuhan, berkenanlah Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu penuhi setiap kami. Ini doa kami Tuhan. Berkat-Mu bagi gereja-Mu di tempat ini. Berkat-Mu secara khusus untuk hamba-Mu, Gembala Sidang, Bapak Cinvan. Berikan hikmat, berikan hati Gembala lebih lagi. Berikan pengurapan-Mu untuk membawa gereja-Mu masuk kepada rencana Tuhan lebih besar. Berkat-Mu bagi istri, bagi anak-anak, usaha pekerjaan pelayan hamba, berkati-Mu ya Tuhan. Lindungi seluruh keluarga hamba-Mu dalam perlindungan Tuhan sempurna. Berkat bagi seluruh pengerja, seluruh jemaat, penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember. Tuhan, kiranya berkenanlah Tuhan membawa, mengangkat kota di mana kami ada. Kota yang damai, kota yang sejahtera, kota yang aman. Karena Tuhan yang menetapkan kepala daerah yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ya Bapa. Dan kami juga berdoa, biarlah kiranya untuk Yerusalem kami mengangkat tangan kami. Kami berkata Shalom Yerusalem. Biarlah damai dan sejahtera sentuhkan puri-puri dan tembok-tembok-Mu. Diberkatilah Engkau Yerusalem. Biarlah keselamatan turun atas Yerusalem. Diberkati juga setiap kami mencintai Yerusalem. Demikian hidup kami Kau berkati dengan hujan, keselamatan sentosa berlimpah-limpah. Berkat-Mu juga bagi Gembala Pembina kami Bapak Pendeta R. Bambang Yonan. Juga Gembala Sidang yang kami kasih Bapak Pendeta Daniel Edi Prayitno. Dan seluruh keluarga hamba-Mu ini. Biarlah aman dalam perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan berpisah. Dan kami menutup ibadah ini. Dan kami akan memberikan persembahan. Kiranya berkat-Mu bagi setiap kami yang menabur, yang memberikan persembahan. Ini doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu. Sekali lagi angkatlah kedua tanganmu. Biarlah kita menutup ibadah ini dalam berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati kita hari sampai selamanya. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Mari kita percaya berkati Tuhan bersama-sama, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Terima kasih buat hambanya yang menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya firman itu berbuah dalam kehidupan kita masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kami memberikan kesempatan bagi yang ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikutin doa saya. Tuhan Yesus, aku mengaku aku orang berdosa.
ampuni segala dosa kesalahanku, jadilah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Terimalah aku menjadi milik-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin. Bagi yang belum memiliki tempat beribadah dan ingin menjadi jemaat GBI BCP Batam, silakan menghubungi sekretariat gereja atau di nomor kami di nomor 0811 7757 868. Dan bagi yang ingin didoakan dan juga yang tadi sudah menerima Tuhan Yesus dapat menghubungi kami di nomor 0811 7757 868. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Batuku dan kau, kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai